Shalom Bapak Ibu terkasih. Tuhan Yesus menetapkan langkah orang benar. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yes, amin. Apabila mereka jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Tangannya, oh, tangannya. Sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Apabila mereka, saya orang benar jatuh, Tuhan pasti menopang dengan tangan kasih-Nya. Hore! Mana pribadi-pribadi yang bersyukur, yang mengalami pertolongan Tuhan, yang mendapatkan berkat-berkat rohani, kedamaian, sukacita, hidup yang baru dari Tuhan Yesus. Saya. Oh, hatiku melimpah dengan syukur karena saya sudah sembuh. Banyak orang-orang yang butuh doa dan Tuhan kasih rahmat, saya dipulihkan. Bapak Ibu sekalian juga dipulihkan karena rahmat, kebajikan, kemurahan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Yes. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan ada menopang dengan tangannya. Ore! Tangannya, oh, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan ada menopang dengan tangannya. Tangannya, oh, tangannya. Sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Tangan yang kuat, yang penuh kasih. Apabila orang benar jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan ada menopang dengan tangannya. Sebab ada tangan Tuhan yang menopang setiap orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Mereka dalam perlindungan Tuhan dan mereka akan mewarisi negeri yang baik. Hidupnya ada dalam kekuatan Tuhan senantiasa. Mereka ada dalam pembelaan Tuhan. Siapa yang percaya, tangan Tuhan menyertai setiap kehidupan orang yang berkenan kepada, katakan amin, amin, amin. Yuk kata bersama-sama, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan ada menopang dengan tangannya. Tangannya, oh, oh, tangannya. Sebab Tuhan ada menopang dengan tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan ada menopang
dengan tangannya. Hore, hore, hore. Dor, diberkati Tuhan. Orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya, mereka tidak akan berlama-lama dalam kesedihan. Ada penghiburan dari surga. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan ada menopang dengan tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan ada menopang dengan tangannya. Amin. Tangannya, oh tangannya, tangannya. Sebab Tuhan ada menopang dengan tangannya. Tangan kesembuhan dari Tuhan Yesus menjamah setiap tubuh yang sakit. Amin. Apabila mereka sedang sakit, tidak berlama-lama. Amin. Ada tangan Tuhan Yesus yang memberkati. Tangannya, tangannya. Sebab Tuhan ada menopang dengan tangannya. Apabila mereka jatuh, tak sampai tergeletak, sebab ada tangan Tuhan yang menopang. Sebab ada tangan Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Amin. Sebab ada tangan Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Katakan amin. Menyembuhkan dari sakit hati, menyembuhkan dari sakit tubuh, menyembuhkan dari kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam hidup orang-orang yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan, 22 Desember hari ini ada Hari Ibu, ya. Puji Tuhan, semua bersyukur memiliki ibu yang baik. Ibu yang baik, engkau luar biasa, ya, dengan kasih membesarkan anak-anak terkasih. Ibuku, mamaku baik, sangat baik, dan sudah pulang ke pangkuan Bapa di surga. Bagi saudara-saudara sekalian, bersyukur Tuhan kasih ibu yang terbaik di dalam hidup ini. Selamat Hari Ibu seluruh ibu-ibu di Indonesia. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya sudah sembuh. Hore, yes, yes, yes. Ada banyak orang sakit yang butuh didoakan. Saya percaya kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu sekalian, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang saling menolong, saling mendoakan, saling memberkati, saling menguatkan. Itu juga bagian daripada kehidupan orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Semua orang bisa jatuh, termasuk orang Kristen. Jatuh dalam dosa, jatuh dalam pelanggaran, jatuh dalam ketidaktaatan, jatuh terpleset, jatuh tersandung, jatuh terkilir, jatuh terbentur. Kalau dalam bahasa Makassar itu banyak istilahnya. Maktungki, tak buling, tak ki. Apa lagi ya? Tapek coroki. Dan banyak istilah jatuh itu dalam bahasa Makassar banyak sebutan-sebutannya. Kalau Pastor ingat tuh,
Ya, seru. Nah, mari hari-hari hidup yang Tuhan kasih kepada kita, biarlah semua kehidupan kita, anak-anak Tuhan Yesus, orang yang tadinya orang yang punya banyak salah, orang yang berdosa, setelah kita menerima Tuhan Yesus, kasih-Nya memulihkan kita, hidup kita hari-hari ini, biar kita mau kasih Tuhan pimpin, dan hidup kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan janji bahwa orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, mereka akan mewarisi keadaan-keadaan yang baik. Keadaan yang baik ini kita bisa bagikan kepada orang-orang lain. Bahasa Batak madabu. Wah, ternyata dalam berbagai bahasa keren ya. Ada istilah-istilah jatuh tadi madabu. Ya, puji Tuhan. Wah, ramai, terima kasih di YouTube ramai, terima kasih di Facebook juga ramai. Ada saat ini ribuan orang yang sedang menyaksikan. Puji Tuhan. Wah, ada yang sampai dari kota Makassar, ada yang tadi dari mana itu, dari Medan. Puji Tuhan, sama-sama. Selamat melayani, I love Jesus, makasih semuanya. Ya, oke. Terima kasih buat sapaannya. Ada bilang tika besang, apa itu? Ada bilang rak-rak. Wah, puji Tuhan. Ada dari Kota Kudus, Cikarang, Banteng, Pontianak. Wah, rame. Senang banget. Sebuah rasa syukur dan sebuah kehormatan dari surga. Kami hamba Tuhan yang banyak kekurangan ini, senantiasa Tuhan masih percaya. Dan inilah yang saya belajar menghidupi dan percaya bahwa selama Tuhan masih beserta dengan sebuah pelayanan atau kami ini yang belajar melayani Tuhan, maka tetap akan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan sampai di Sabah disapa, NTT disapa, Jakarta disapa, puji Tuhan. Ada Selawi, Jawa Tengah, puji Tuhan, padahal Pastor Andy belum pernah ke sana. Bandung juga menyapa, Sangatta menyapa. Halo Sangatta, itu kalau tidak salah 5 jam kah dari Balikpapan. Puji Tuhan, tapi mereka senang hati boleh menyapa. Terima kasih. Ini betul-betul bukan pekerjaan manusia. Siapakah Andy Simon ini yang dimampukan oleh Tuhan sharing yang menurut saya ini sebetulnya lebih banyak kepada realita hidup. Bagaimana sharing kami belajar untuk senantiasa menguatkan pemirsa dimanapun berada. Kami senantiasa belajar untuk membawa pemirsa berharap, bergantung, percaya, berdoa, mengandalkan Tuhan Yesus. Dan firman-Nya adalah firman yang hidup. Kami melihat hari-hari yang kami layani Tuhan adalah hari-hari Tuhan tidak diam. Tuhan bertindak karena firman-Nya itu adalah kebenaran dan hidup. Puji Tuhan, sampai Sangihe menyapa. Puji Tuhan. Sangihe itu di mana Sangihe? Sangihe. Cibubur, Padang, Denpasar, Bali, ada Lampung juga. Terima kasih. Ini kota-kota yang Pastor Andy belum ke sana. Halo, ada dari Depok juga. Puji Tuhan. Ini karya Tuhan. Berarti Tuhanku, Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkarya. Sampai Jambi juga hadir. Dia luar biasa. Tuhanku hidup, Dia setia menolongku, dan Dia menggenapi firman dalam hidupku. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, Tuhan juga yang kita percayai, Tuhan sanggup untuk menolong Bapak Ibu sekalian. Biar hidup kita senantiasa didapati hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yuk, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sukacita, amin. Damai sejahtera Tuhan, jiwa kami terbuka untuk-Mu Tuhan Yesus. Jiwa kami haus dan lapar akan firman Tuhan Yesus. Selidiki setiap hati kami dengan firman-Mu. Terangi bagian yang gelap, lepaskan dari yang terikat, sembuhkan dari yang sakit, sucikan dari segala pelanggaran dosa dan kejahatan. Firman-Mu adalah kekudusan, firman-Mu menguduskan kami, firman-Mu adalah kebenaran yang membawa kami kepada kemenangan, kemerdekaan, dan sukacita. Berfirmanlah ya Tuhan, ayat kata demi kata
mengandung janji dan suara firman Tuhan, pesan-Mu kepada setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yuk kita melihat Bible yang terambil dari Kitab Mazmur pasal 37 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Kitab Mazmur pasal 37 ayat 22 sampai 27. Selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus menyelamatkan, Tuhan Yesus sang penyembuh, Tuhan Yesus sang pengampun dosa, Tuhan Yesus memberkati. Yuk mendengar Bible. Kitab Mazmur 37, 22 sampai 27. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh, apabila mereka jatuh, saya orang berdosa yang sudah dibenarkan oleh kasih Tuhan Yesus, penumpahan darah di kayu salib sebagai bukti dia menyucikanku dari segala pelanggaran kejahatan dosa. Dan hari ini saya yang tadinya orang berdosa sudah menjadi pribadi orang yang dibenarkan oleh karena darah Kristus yang tertumpah di kayu salib. Dan saya adalah orang yang hidupnya dikenang oleh Tuhan, dan saya belajar hidup yang Tuhan percayakan menjadi pribadi yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Apabila orang benar jatuh, apabila orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan jatuh, Pastor kasih sedikit bahasa Makassar, jatuh dalam matungki di dosa kah? Jatuh dalam dosa kah? Jatuh karena tak pecor ki, tak sambil ki, maktung ki, tak buling taki. Itu sebetulnya semua sama. Jatuh karena tergelincir kah, terbalik kah, terpleset kah. Dan akibat dari jatuh itu, Pastor ngalami kaki entahkah patah, entahkah retak, entahkah mangkoknya bergeser, mangkol bantal lutut itu, atau entahkah terkilir. Saya percaya semua akan dipulihkan. Semua akan dipulihkan. Saya percaya di dalam kehidupan orang sakit yang berdoa kepada Tuhan Yesus ada proses kesembuhan. Firman yang kita dengar ini menyembuhkan. Pujian yang kita dengar, pujian yang kita senandungkan untuk Tuhan, di dalamnya ada kelegaan, ada pengagungan, ada hadiratnya, ada Dia hadir. Jangan sampai kita putus asa. Karena orang yang benar, orang yang hidup berkenan di depan Tuhan, kalau jatuh tidaklah sampai tergeletak. Lalu di sini pemazmur mengatakan ayat yang 25. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak
pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, orang yang hidupnya mendapat favornya Tuhan, jatuh tidak sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan yang menopang, ada kekuatan Tuhan yang mengangkat, ada kuasa Tuhan yang menolong. Dan orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak ditinggalkan. Dan anak cucunya tidak miskin, tidak melarat, tidak sampai meminta-minta roti. Wow. Janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, in Jesus name. Amin, 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 amin. Bahkan mereka, saudara dan saya, orang benar yang diperkenan Tuhan, diberikan favor oleh Tuhan, tiap hari kita dimampukan hidup berbelas kasih, menaruh belas kasihan, dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya kita, cucu orang benar, anak cucu yang hidupnya favornya Tuhan, menjadi berkat. Anak cucu orang benar tidak ada yang salah-salah, tidak ada yang aneh-aneh. Anak cucu orang benar hidupnya menjadi berkat. Anak cucu orang benar hidupnya menjadi buah-buah yang memuliakan Tuhan. Ayat 27, maka saudara-saudara, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Tinggal di mana? Kata firman Tuhan tadi 22, tinggal di negeri yang dijanjikan Tuhan. Kita hidup di bumi, pasti ada tantangan, ada godaan. Tetapi orang yang berkenan di hadapan Tuhan hidupnya, itu mereka ada proteksi. Mereka ada di dalam perlindungan Tuhan. Kalau mau jujur, sedikit sharing, dalam hidupku saya banyak mengalami kejatuhan. Ya. Dulu saya ingat itu umur berapa, itu masih belasan tahun. Pastor Andy pernah diamankan polisi waktu itu kejadian di kota Makassar, dalam keadaan pengaruh miras. Pastor mengamuk, lalu di mobil patroli polisi, Pastor nekat dalam keadaan mobil itu jalan, saya melompat. Bisa bayangkan, mobilnya jalan ke sana, Pastor melompat ke sini, dan saya jatuh, dan jatuhnya pasti parah. Makanya muka Pastor ini ya penuh dengan jahitan, ya, gigi lepas-lepas, seram, bibir pecah, muka sobek terkilir. Ini banyak bekas jahitan. Bukan cuma itu saja, banyak hal saya mengalami kejatuhan secara jasmani. Saya juga pernah jatuh dalam pelanggaran kejahatan, ketidaktaatan di hadapan Tuhan, dosa. Kalau saya ada sampai hari ini, bukan karena saya hebat, bukan karena saya jago, bukan karena saya mampu, bukan. I am nothing. Kalau sampai hari ini Pastor masih berkesempatan hidup dan melayani Tuhan, dan
Dipercaya Bapak Ibu setiap hari ada ribuan orang yang chat, live streaming, ataupun diberi kesempatan melayani. Ini bukan karena saya. Mau tahu? Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Sejak dahulu, sejak muda, sejak Pastor melayani Tuhan, saya adalah pribadi yang suka memberi. Dan sampai hari ini, kebiasaan hidup memberi itu terus tumbuh, terus berbuah, berbunga-bunga, berkelimpahan. Saya belajar setiap hari tidak lewati hari tanpa memberi. Banyak, sedikit relatif, tapi saya mau hidupku jadi saluran berkat, senangkan Tuhan dan melayani sesama di antara sesamaku, khususnya mereka yang lemah, mereka yang sakit, mereka kekurangan. Maaf, Pastor memang nggak bisa memberi kalau saudara-saudara misalnya di luar kota, karena saya sadar saya tidak mungkin bisa menghandle semua kekurangan ataupun pergumulan satu Indonesia. Tetapi paling tidak sesamaku adalah orang-orang yang Tuhan izinkan saya bertemu, dan saya ada berkat, saya sisipkan buat mereka. Semua itu juga saya sadar bukan lantas saya menjadi berkenan di hadapan Tuhan, tidak. Perbuatan baik saya di hadapan Tuhan itu seperti titik debu, hanya satu titik noda saja yang bukan apa-apa. Kalau hari ini saya dalam berkat Tuhan, mendapat favornya Tuhan, perkenan Tuhan, itu karena Tuhan yang baik. Tuhan baik bukan untukku saja, tapi untuk pemirsa sekalian. Datanglah kepada Tuhan yang baik, datanglah ke pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan ubah jalan hidupmu yang salah, engkau yang hidup dalam kegelapan, dia akan menerang hidupmu, dia akan meluruskan jalanmu, dia akan mengubah engkau menjadi ciptaan yang baru, dan dia kembalikan engkau kepada frekuensi di mana maksud dan tujuan awal engkau diciptakan, engkau lahir untuk memuji, menyembah Tuhan, dan akhir hidup kita bukan tragis, tapi akhir hidup kita adalah mewarisi kerajaan, mewarisi negeri, mewarisi kediaman rumah Bapa di surga. Pastor, tantang hidupku banyak. Saya juga. Pastor, saya punya pergumulan. Saya juga. Pastor, saya susah. Semua orang bisa susah. Tetapi firman ini datang bahwa orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Pastikan kita terima Tuhan Yesus, jadikan dia Tuhan di hidupmu, biarkan kasih-Nya memimpin kita pada segala kebenaran, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan menyertai hidup saya dan Bapak Ibu sekalian setiap hari. Yang sakit ada kesembuhan, amin. Yang susah ada penghiburan, amin. Yang menemukan jalan buntu ada jalan keluar, amin. Yang dalam keadaan sedih ada sukacita mengalir saat ini, amin. Kasih Yesus mengalir dalammu seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir dalammu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus ku merasa teduh. Puji Tuhan, ada damai Tuhan saat firman Tuhan diberitakan. Ada damai Tuhan saat pujian dinaikkan. Ada damai Tuhan saat menjelang kita memperingati peristiwa kelahiran Juru Selamat. Kita bersukacita karena kebenarannya hidup. Kita tidak bersukacita karena donat. Baru tahu Pastor Andy, ada istilah donat. Ternyata donat itu
Semua yang saya pikirkan tentang donat adalah kue yang bolong di tengahnya. Ya paling 3 rasa, ada rasa coklat, stroberi, gula, dan seputar itu. Ternyata kemarin baru tahu saya, istilah donat itu adalah istilah yang biasa diucapkan saudara-saudara kita, konon katanya dari Manado. Dan ternyata donat itu bukan donat kue, tapi donat itu menurut apa yang Pastor dengar dikirimkan oleh satu orang bernama Ibu Jen. Donat itu istilah kata dari orang-orang Manado, itu singkatan dari Doe Natal, Doe atau Doi. Ya itulah. Baru tahu saya. Puji Tuhan, kalau hari ini ada orang-orang yang diberkati membagi-bagi donat kepada hamba Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi itu bukan motivasi kita, tetapi kita bersuka cita bukan karena donat, bukan karena duit Natal. Kita bersuka cita bukan karena baju baru. Kita bersuka cita bukan karena tadi tuh ada kue nastar atau yang lain. Kita bersuka cita karena firman-Nya adalah kebenaran. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, dan kita peringati lahir di hati kita masing-masing menjadi Tuhan, Raja, berkuasa, Juru Selamat yang hidup. Hendaklah setiap kita memberi diri dipimpin Tuhan, dan kita setiap hari belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun apa yang kita lakukan, menolong orang, melayani, menyembahkan, itu bukanlah yang kita sombongkan, tetapi itu hanya kita belajar untuk membalas kasih Tuhan yang begitu sempurna dalam hidupku dan hidupmu. Saya milik Kristus, Bapak Ibu sekalian milik Kristus. Selamat masuk hari yang baru, pribadi-pribadi kasih Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Pastor Andy mendoakan Bapak Ibu yang sedang loyo-loyo ki, yang sedang sakit-sakit ki, yang sedang susah-susah ki. Kemarin Pastor Andy sakit, tapi hari ini berkat doa Tuhan Yesus tolong, masih kasih kesembuhan. Bapak Ibu sekalian, mungkin kemarin kau sakit, hari ini saya berdoa buat engkau. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Tubuhmu disembuhkan, sakitmu disembuhkan, kelemahanmu disembuhkan, kesedihanmu dipulihkan, diganti dengan penghiburan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima dengan rasa syukur, terima dengan iman, terima dengan percaya, terima dengan yakin. Tuhan Yesus hidup, firman-Nya berkuasa, Dia tidak berubah sampai selama-lamanya. Kuasa-Nya mengalir, membawa kesembuhan. Amin. Yes, yes, yes. Selamat masuk hari yang baru dengan tubuh yang diberkati, tubuh yang sehat, nafas yang panjang, paru-paru yang sehat, jantung yang normal. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja. Sola fide, Cayo, Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yes. Dor.